News. Sebagai pengusaha pribumi tempatan bertanya gitu, gimana keadilan? Kok yang ada lalang yang sudah telat sekian tahun boleh perpanjang, kami yang belum mati kok diputusin? Gitu loh. Saya apa ya, miris sekali. Purajaya ini kan lama tidak beroperasi. Sebenarnya apa masalah di Purajaya, Pak? Kalau dioperasi kan ya, otomatis kan banyak karyawan yang bekerja di situ. Kemudian ada juga PAD di situ dari pajak restoran, pajak hotel, apa segala macam gitu. Sebenarnya apa masalah yang ini di sini, Pak? Bisa diungkapkan gitu, Pak Ruli? Terakhir kita 2012 ya, itu tutup karena kenaikan listrik pada waktu itu 58%. Iya. Nah, jadi kita lebih memilih untuk tidak berhutang dengan karyawan yang 280 orang. Jadi kita selesaikan pesangon dan lain sebagainya. Maka kita, karena itu AC-nya di Purajaya menggunakan sentral, jadi kita harus renovasi total, tidak menggunakan chiller, artinya menggunakan AC split. Iya. Dari 217 kamar, yang dimana kami mulai waktu itu tahun 2016. Berarti itu harus open air setiap koridor-koridor yang ada di 2 blok hotel tersebut. Nah, pada kenyataannya berjalan kami melakukan renovasi tersebut di hotel, ya pastinya dari landscapingnya, dari fasilitasnya yang harus kami tambahkan. Tidak mungkin itu terus itu dan itu lagi. Ya kan, dengan semampunya kami. Terus adalah investor juga yang berminat untuk berjoin. Ya pada waktunya saya dan keluarga memutuskan untuk renovasi khususnya di outdoor juga. Tidak hanya indoor. Nah, pada waktu tahun 2019 itu kami sudah lagi ya mulainya lagi udah mau selesainya. Nah, entah kenapa di tahun 2020 kalau nggak salah bulan Mei ya, saya menerima surat dari BP Batam. Di mana isinya adalah SK pencabutan lahan yang 20 hektar. Jadi Purajaya ini ada 30 hektar. Terbagi 2 PL. Satu yang 10, satu yang 20. Tapi tetap dalam satu area. Nah, yang 20 hektar ini matinya 2023. Sementara sekarang saja masih 2022. Nah, ya silakan hitung sendiri, Mas. Iya. Gitu kan? Nah, jadi kami ya pasti down dong dengan apa yang sudah kami lakukan untuk supaya ya kita buka dan lain sebagainya ya. Pandemi, kami juga slow down karena pandemi ya. Iya benar. Nah, tapi pikir nanti pandemi sudah mulai turun, kami mulai lagi, tapi pandemi lagi naik, kami juga disurati. Gitu di bulan Mei 2020 itu pandemi naik gitu. Iya betul. Jadi gitu saya coba usaha untuk menyurati dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dengan alasan yang BP Batam keluarkan ke kami itu yang menurut kami dan kuasa hukum kami, legal kami itu tidak masuk akal, maka kami melayangkan gugatan. Gugatan di Pengadilan Tun Tanjung Pinang. Ya, kami layangkan, maka berproseslah dari situ, dari bulan Juli aja gitu, dari Juli atau Agustus mulai itu sampai 2020 Pak ya? Iya. 2020 sampai dengan Desember 2020 juga di Pengadilan Tun Nang.
Tanjung Pinang, di mana Iya. dimenangi oleh kami. Iya, oke. Karena sidang lapangan juga, para hakim terbuka aja semua. Iya, iya. Tidak ada yang ditutupi. Iya. Ya, dari sisi hukumnya. Alhamdulillah situ, maka setelah 2 minggu setelah kami menang, BP Patan juga menyatakan banding, maka saya selaku terbanding itu naik ke Medan. Iya. Ya, naik ke Medan, ya kami kalah. Oke. Karena satu dan lain hal saya nggak tahu. Ya udah lanjut kasasi. Iya. Kami kasasi, kami juga kalah. Kasasi. Tapi ada langkah hukum setelah kasasi. Ini kan tun nih. Iya, iya, iya. Ini tun nih. Iya, iya. Nah, kenapa? Pertanyaan saya di sini simpel. Kenapa itu pelang dicancang? Iya, iya. Sementara itu masih hak milik kami. Iya. 100%. Karena Iya, proses hukum yang sudah masih berjalan. benar. Satu yang kasasi sendiri putusan juga kami PK. Kedua kami layangkan juga yang baru yang benar-benar gugatan 20 hektar yang mati 2023 itu di PN Batam. Nah, untuk nomor dan detailnya akan nanti saya sampaikan. Iya. Secara bukti tersuratnya. Yang 10 hektar putusan selah juga kami kasasi. Nah, nanti akan ada langkah-langkah hukum yang kami lakukan lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi si PK berjalan, si 20 juga yang baru kami daftarkan tanggal 29 kemarin. 29 Maret ya. 2022. Itu. Ya, kami lah sebagai kita tahu historis Purajaya. Iya. Terbentuknya provinsi Kepulauan Riau ini. Base camp-nya di mana? Iya. Letaknya di mana? Karena 2 kali Presiden Gus Dur selama 2 tahun berturut-turut kemana? Silakan cek rekam jejak digitalnya pasti nggak hilang itu. Iya. Ya, itu di mana para tokoh pendiri berdiri di sana untuk apa? Batu Masi ini Pekanbaru belum pecah lagi sampai akhirnya diputuskan berdiri provinsi ini. Tidak perlu saya sebutkan kontribusi Lestari, ya, khususnya almarhum ayah saya, bagaimana terhadap provinsi ini gitu. Silakan ditanyakan saja di luar. Gitu. Itu satu. Kedua, untuk sekelas lokal bintang 5. Kami sebagai pengusaha pribumi tempatan bertanya gitu, di mana keadilan itu Pak? Gitu loh. Kok yang ada lalang yang udah telat sekian tahun boleh perpanjang, kami yang belum mati kok diputusin? Gitu loh. Saya apa ya, miris sekali. Sangat miris. Maka itu dengan mengucapkan bismillah aja ya sudah lah saya lakukan, karena sudah jalan persuasif juga sudah saya lakukan. Silakan nanti tanyakan yang pihak yang bersangkutan yang berlawanan. Mediasi sudah kami lakukan juga. Ya namanya pengadilan pasti mediasi dulu. Benar ya. Gitu. Gak mau serta-merta main gerabak gerubuk itu. Malu. Saya lahir di Tanjung Pinang loh, Penyengat. Malu begini. Gitu. Pemimpinnya juga kata orang Melayu. Gitu. Malu loh. Saya malu, dia malu. Nah, tapi kan akhirnya sekarang malu-maluin jadinya. Gitu. Nah, itu jadi yang mungkin saya mirisnya di situ. Nah, yang ketiga, ini apa katanya? Saya kurang tahu nih, mungkin nanti akan diteruskan ke Pak Menteri Investasi, ke Pak Sofyan Jalil, PR, gitu. Ini mana duduk masalahnya ya sebenarnya? Iya. Gitu loh. Kalau undang-undang dan sebagainya hukumnya yang saya serahkan semua ke hukum. Iya. Ya, itu udah jelas.
Tapi kami dari pemilik ya, kami tidak mundur satu tapak sejengkal pun, karena kami tidak mau kesalahan apapun. Gitu. Bukan kami maksudnya di sini arogan, menantang penguasa. Tidak. Gitu. Kami itu justru ingin berteman di sini. Gitu. Ya, saya berharap penguasa yang ada sekarang ini dapat berjiwa besar, dapat merangkul juga kalangan yang lebih besar, dan semua gitu loh. Jadi bukan hanya Melayu saja, enggak, semua gitu loh. Ya, dapat lebih wise dalam berpikir, ya. Hilangkanlah rasa-rasa mungkin ada masa lampau di politik kemarin, atau gimana dengan salah satu anggota keluarga atau bagaimana, mungkin ya saya kurang tahu itu, itu loh. Nah, saya di sini jelas tupoksinya adalah menjalankan usaha, gitu. Nah, tapi apapun itu, untuk yang 2019 pesta pilkada sudah usai, gitu. Tapi kenapa malah surat cinta yang terlalu cepat itu dimulai? Itu saja, surat cinta yang bulan Mei. Itu saja yang saya sayangkan. Ya, saya menghormati sekali Bapak Kepala BB Batam, Pak Muhammad Rudi. Saya salut dengan karir politik beliau, bangga sebagai putra daerah, ya. Akan tetapi harapan saya Kakanda Rudi, ya, saya berharaplah saya dapat melihat segala sesuatunya itu lebih wise dan lebih objektif, nurani gitu Pak ya. Ya. Semoga ya, kita berdoa aja, kita berkepanjangan di hukum segala macam, sama saja mempermalukan masing-masing. Tapi kalau misalnya itu yang mau dilakukan, kami jalankan. Tapi kalau misalnya Kakanda Rudi, Pak Rudi yang terhormat, kami tidak pernah menutup dari awal untuk mediasi dengan baik-baik. Saya bicara ini mewakili keluarga, saya sampaikan sekali lagi, tidak pernah menutup atau membuka front atau apapun bentuknya yang bersifat perperangan dan lain sebagainya. Ya, saya rasa beliau lebih bijak untuk menjadi pemimpin yang lebih besar dan besar lagi. Ya, setiap orang ada masa-masa. Ya, orang ada masanya, masa ada orangnya juga. Saya yakin itu. Saya rasa Kakanda atau pihak BP Batam, siapapun pasti tahu itu. Jadi kami sangat berharap, berilah kami keadilan. Gitu. Jangan semena-mena seperti itu. Gitu. Kalau ya semena-mena, ya saya tetap harus memperjuangkan, karena Purajaya Resort adalah sebagai landmark dari Gedung Melayu. Lihat saja kontur bangunannya, itu sudah jelas persembahan dari kami, gitu loh, untuk bumi Melayu ini, untuk dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat Batam, gitu loh. Jadi maksudnya sama-sama kita membangun, gitu loh. Itu saja dari saya mungkin. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya terjadi seperti ini, masih mungkin terasa dari pihak Bapak kan dijolimi dan petik itu ya, kan bisa mengadu kepada kepala negara, karena kepala negara
permudah investasi. Ini investasinya sudah ada. Ya naik turun usahakan itu biasa gitu kan. Ini kan masalah pertahanan saja gitu. Pertanahan kan seharusnya kan bisa diselesaikan secara keluargaan. Nah, kalaupun misalnya seperti Bapak sebutkan tadi itu, kenapa tidak mengadu ke presiden atau Satgas? Ya supaya ini selesai gitu. Iya. Win-win solution gitu, Pak. Saya tahun kemarin akhir tahun ya, Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo sudah membentuk Satgas itu apa? Mafia tanah. Gitu. Atau siapapun yang mengalami investasi itu. Cuman kami belum ke sana. Kami juga butuh kerjasamanya dari rekan-rekan pers, ya pastinya itu jelas. Tapi bahwasanya kami akan melangkah ke sana itu jelas. Gitu. Ya, pastinya, gitu, Mas. Pak Presiden, ya mungkin kepala staf dulu, Pak Muldoko dan lain sebagainya. Ini akan terangkan secara utuh apa yang terjadi, mana yang fakta, mana yang salahnya, di mana letak benarnya, gitu. Saya rasa seperti itu sih. Pak, itu bangunan seperti itu apa enggak ada yang jaga atau apa perawatan supaya tidak makan rayap segala macam ada. Supaya. Bahkan kita kontrak kan, kita kontrak untuk yang anti rayap segala macam itu kita maintenance. Itu tetap karena memang 40% material hotel kami memang terbuat dari kayu. Iya. Artinya itu menunjukkan bahwa komitmen daripada Purajaya untuk membangun gitu, Pak ya. Iya dong, kita bayar namanya juga ATB-nya jalan, maksudnya air jalan, PAM-nya jalan, semuanya jalan. Iya. Itu kan cost. Iya. Bahkan gini loh, yang lucunya pertanyaan saya begini. Kenapa PBB yaitu WTO Pemko Batam ya? Iya, Pemko Batam PBB. Dispenda ya? Iya. Kenapa PBB kami bayar tiap tahun, tapi WTO kami nggak boleh bayar? Ini ada buktinya kalau nanti dihitung, ya. Jadi di sisi Pemko kami ditagih, kami membayar tuh PBB sampai 2021 September kemarin. Ini September 2022. Tapi kenapa kok WTO kami tidak boleh membayar? Sementara mohon maaf, pemimpinnya sama. Itu loh. Iya. Itu pertanyaan saya, mungkin Mas bisa jawab. Iya, menarik. Ya, ada lagi yang tambahkan? Ya, mungkin harapan Pak Ruli terhadap masalah ini bagaimana gitu, Pak? Ya, harapan kami kalaupun nanti dua kemungkinan. Yang pertama, kami tidak menutup untuk berdamai, ya, walaupun kami rugi, waktu dan lain sebagainya, tidak bisa saya sebutkan. Ya kedua, kalau memang misalnya berlanjut dengan hukum, maka kami akan menyurati, menghadap pihak-pihak terkait menyangkut dengan permasalahan kami ini. Itu seperti itu. Faktanya kami ditolak apa semua itu bukan dari verbal aja, saya punya by data. Faktanya kami membayar juga PBB setiap tahun juga by data. Begitu sih. Begitu. Ya, oke, silakan. Batam Channel News.